Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu dalam pembahasan fikih keluarga atau fikih usra bersama guru kita, Ustadz Abu Islama Imanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema talak atau perceraian di seri serba-serbi rumah tangga bagian ketiga. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah juga pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Semoga antum semua baik. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, para jemaah sekalian kaum muslimin dan para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini kita kembali dalam pembahasan fikul usrah, yaitu fikih berkeluarga, yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kajian ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, sedikit demi sedikit dari pembahasan fikih ini, ya semoga kita sama-sama diberikan pemahaman yang benar dan ilmu yang bermanfaat, serta kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Untuk itulah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal saleh ini. Semoga menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat.
Kita sampaikan salawat serta salam untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, pada ahlul bait, kepada para sahabat, kepada para ulama as-salihin yang mengikuti jejak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin sekalian, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di edisi pagi hari ini serba-serbi berumah tangga atau serba-serbi pernikahan. Pada poin yang ketiga ini akan kita jelaskan tentang masalah at-talaq, ya, masalah perceraian. Setelah kita membahas masalah al-ila dan juga kita membahas masalah al-zihar, pagi hari ini kita membahas masalah talak atau perceraian. Kita tahu bahwa talak itu memiliki makna, yaitu memutuskan tali ikatan pernikahan. Yang berarti kalau talak itu berarti putus ikatan pernikahan tersebut. Dan tentunya ini disyariatkan juga, atau talak ini bagian dari syariat. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkara yang terlarang dalam agama, dan juga bukan perkara aib. Ya. Karena tidak mungkin Allah Jalla wa'ala mensyariatkan sesuatu, lalu kemudian sesuatu yang disyariatkan itu keburukan, itu aib. Maka ya ada cara pandang yang keliru dari sebagian orang yang mengatakan bahwa perceraian itu adalah perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Kita katakan tidak. Perkataan yang mengatakan abghadul halali 'indallahi at-talaq itu tidak benar. Perbuatan yang abghad al-halal, perbuatan yang halal yang paling dibenci indallah, di sisi Allah, adalah at-talaq, yaitu talak, itu tidak benar. Tidak mungkin perbuatan yang halal lalu kemudian ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, halal pasti diridai, disyariatkan. Yang haram pasti dilarang dan diharamkan. Untuk itulah ikhwatal iman a'azzani Allah, bahwa sebelum jatuhnya perceraian dan talak, ya tentunya bahwa rumah tangga itu sudah berjalan dengan beberapa ketetapan-ketetapan syariat. Ya, didapati di sini oleh Fadilatu Asy-Syaikh Dr. Abdul Adim Badawi hafizahullah tabaraka wa ta'ala, dan sudah kita berlalu pembahasannya, ya, bahwa ketika terjadi asyiqaq, ya, yaitu keretakan, pertikaian dalam rumah tangga antara pasangan suami dan istri, maka tidak serta-merta bahwa Islam memutuskan mereka untuk langsung bercerai, tidak. Ya, baik keretakan itu terjadi karena sebab seorang suaminya melakukan sesuatu yang kemudian istri tidak menyukainya, atau karena sebab seorang istri melakukan sesuatu yang karenanya suami tidak menyukainya. Dan itu adalah dalam pembahasan kita yang sudah kita selesai, masalah nusuz. Ya, masalah nusuz. Bagaimana ketika ada seorang istri yang dia durhaka kepada suaminya atau melakukan perkara yang memang itu benih-benih kedurhakaan, disebut dengan nusuz. Maka Islam memberikan syariat yang mulia, ya. Pertama dengan memberikan nasihat terlebih dahulu, terus diberikan nasihat. Tidak mempan juga, maka ya, yang pertama ini fa'idhuhunna, berikan nasihat kepada mereka. Yang kedua wahjuruhunna,
yaitu pisahkan dia dari tempat tidurnya. Ya, kita pisah tempat tidur, pisah ranjang terlebih dahulu. Masih juga nusyuz itu terjadi, maka Islam memberikan syariat wadribuhunna, yaitu ya pukullah dia, istri itu, dengan pukulan ya ghairu mubarrih. Ya, pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membuat cacat. Ya, pukulan yang memang tidak boleh pada wajahnya, tidak boleh pada kemaluannya, pada bagian dadanya. Ya, bukan ya pukulan yang menyiksa, tidak, tapi pukulan yang mendidik, ya ta'dib, yang mencukupkan diri dengan menggunakan kayu kecil, ya. Lalu kemudian dipukulkan pada bagian tangannya atau kakinya yang memang sebagai tanda saja bahwa suami itu sedang marah kepada istrinya. Ya. Dan istri tahu bahwa suaminya itu tidak suka dengan perbuatan dirinya seperti itu. Kenapa Islam mensyariatkan bahwa ketika ada nusyuz seperti itu, dengan beberapa tahap? Karena Islam sangat menghendaki rumah tangga itu sebenarnya itu terus bersatu. Dari awal ketika sepasang suami istri mengikat diri mereka berdua dalam sebuah ikatan pernikahan, maka harapannya itu adalah sampai kematian. Ya. Sampai kematian mereka. Begitu juga ketika nusyuz itu terjadi kepada seorang suami. Bahwa bisa saja suami yang durhaka kepadanya, suami yang menelantarkan, suami yang tidak menjaga kehormatan istrinya dan lain-lainnya. Ya, maka ketika seorang istri yang melihat ada sesuatu dari perjalanan rumah tangga dan dari suaminya ini ada perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Islam mengajarkan kepada kita fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirimlah ya hakim dari pihak istri dan hakim dari pihak suami. Biar mereka untuk apa? Untuk berunding, menyamakan sebuah langkah. Untuk bisa tujuannya adalah satu, menyelamatkan rumah tangga tersebut. Fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ya, kirimkanlah hakim dari pihak laki-lakinya dan kirimkanlah hakim dari pihak perempuan, bertemu mereka. Ya, pengacara dan pengacara mereka bertemu, berdiskusikan segala sesuatunya. Tujuannya adalah apa? Tetap bersatunya rumah tangga. Tapi kalaupun tidak, ya dia akan melepas dengan cara yang baik. Itu ketika terjadi asyiqaq bainahuma. Yaitu ketika terjadi pertikaian di antara mereka berdua, sepasang suami dan istri. Ya. Nah, di sini dikatakan ra'ayna fi ma sabaqa hirsal islami 'ala al-usratil muslimati wa salamatiha. Kita telah membahas pada pembahasan yang lalu bagaimana perhatian Islam ya untuk terjaganya rumah tangga, wastiqraril hayati fiha, untuk keutuhan rumah tangga tersebut. Wa ra'ayna turuqal 'ilaji allati syara'aha li mu'alajatil khilafi alladhi yansha'u fil usratil muslimah. Sawa'un kana sababuhu ahad az-zawjaini aw kilayhima. Dan kita juga melihat ada beberapa cara penyelesaian yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mengobati sebuah pertikaian ya yang muncul dalam rumah tangga tersebut. Baik itu penyebabnya adalah salah satu dari pasangan suami istri atau memang kedua-duanya bermasalah. Artinya bahwa Islam sangat memperhatikan kedamaian di antara mereka berdua, sepasang suami istri. Ya, Islam sangat memperhatikan bagaimana rumah tangga itu tetap terjalin dengan sebaik-baiknya. Islam sangat memperhatikan bagaimana pernikahan itu utuh hingga kematian mereka. Akan tetapi illa annahu qad la yanfa'u hadzal 'ilaju ahyana.
Akan tetapi terkadang ya, bentuk-bentuk penyelesaian yang ditawarkan Islam itu ya, itu tidak selalu berhasil menyatukan mereka. Ya. Kenapa? Listifhalil khilafi wa syiddatil khusuma. Karena sudah terlanjur pertikaiannya itu sengit. Permasalahan mereka berdua itu berantemnya itu dahsyat. Ya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Islam untuk menyatukan mereka berdua itu ya sudah bisa dikatakan tidak mampu lagi untuk membendung keretakan mereka berdua. Wa hina idzin fala budda min istikhdami ilajin aqwa. Untuk itu ya agar mereka terus tidak terjadi permusuhan yang sangat sengit, yang lebih berbahaya lagi sampai dendam dan lain-lainnya, maka la budda min istikhdami ilajin aqwa. Dia harus menggunakan apa? Menggunakan upaya penyelesaian yang lebih kuat dari apa yang tadi sudah disebutkan pada perkara nusus. Bertemunya dua hakim utusan masing-masing ternyata tidak juga menyelesaikan masalah. Maka apa? Al-ilajul aqwa, solusi yang kuat pada saat itu ternyata adalah apa? Wa huwa at-talaq, yaitu talak. Begitupun kalau kita perhatikan dalam masalah talak, ikhwatul iman, para pemirsa Aslan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal muta'ammilu fi ahkami talaqi, bagi orang yang memperhatikan hukum-hukum talak, nanti akan kita masuk pada pembahasannya. Yata'akkadu lahu madha hirsil islami ala muassasatil bait wa raghbatihi fi baqa'i syarikati baina zawjaini. Islam meskipun talak ini disyariatkan, tapi Islam tetap sangat berkeinginan rumah tangga suami istri itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan raghbatihi fi baqa'i syarikah baina zawjaini, menghendaki terus berlanjut pernikahan itu, tidak putus. Dari mana kita tahu? Dzalika annal Islam hina abahat talaqa lam yaj'alhu marratan wahidah. Ya, yang demikian itu Islam ketika mensyariatkan talak, maka ya Islam tidak ya mensyariatkan talak untuk satu kali seumur hidup pernikahannya, tidak. Tapi apa? Bihaisu tanqati'u hadhil alaqatu baina zawjaini fala tatasilu abadan idza talaqa ar-rajulu al-mar'ata. Jadi tidak terputus sekali seorang suami mengucapkan talak lalu seumur hidupnya tidak bertemu kembali atau tidak diperbolehkan kembali. Tapi wa amara ayyakuna ala marrat, akan tapi talak itu diberikan juga sampai berulang kali. Ada talak 1, ada talak 2. Ya, yang keduanya masih bisa rujuk, masih bisa kembali. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229, "At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan." Talak yang bisa kembali itu marratani, 2 kali. At-talaqu marratani, talak yang suami istri bisa kembali itu Islam berikan hingga 2 kali waktunya. Fa imsakun bima'ruf, maka apakah akan tetap menahan ya istrinya itu dengan cara yang baik melanjutkan pernikahan, au tasrihum bi ihsan, atau melepaskannya dengan cara yang baik. Ya, melepaskannya dengan cara yang baik. Ya, antara suami dan istri ya yaitu bermusyawarah untuk kebaikan mereka. Wa idza talaqa ar-rajulul marratal ula aw tsaniyata falaysa min haqqihi ikhraju mutallaqatihi min baitihi hatta tanqadhiya iddatuha. Bahkan di sini dikatakan bagaimana Islam memberikan perhatian agar langgengnya sebuah pernikahan
apabila seorang suami menceraikan istrinya untuk talak yang pertama atau talak yang kedua, maka termasuk hak seorang suami ya menahan istrinya untuk berada di dalamnya. Ya. Tidak mengeluarkan istrinya dari rumahnya sampai masa iddahnya selesai. Ya. Kecuali memang ada beberapa keadaan. Satu, si istri tetap meminta akan keluar dan pengen menyendiri dan kembali ke rumah orang tua. Atau yang kedua, seorang istri melihat dia harus keluar dari rumah suaminya meskipun talak satu, talak dua, karena ada kejahatan fisik suaminya yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa pada dirinya atau tersakiti misalkan. Karena misalkan dia tahu bahwa suaminya itu bisa melakukan perkara yang membahayakan keselamatan jiwanya, ya maka dia keluar dari rumah tersebut. Ya, tentunya tadi untuk apa? Ya, untuk hifdzu an-nafas. Untuk menjaga keselamatan jiwa, karena terkadang ada suami meskipun dia akan menceraikan istrinya, tapi kemudian sambil juga ada upaya untuk menyiksanya, menyakitinya. Ya. Maka pada keadaan-keadaan seperti itu, maka ya seorang istri yang tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya, di antaranya ya dia adalah kembali ke rumah orang tuanya. Tapi secara umum bahwa ketika talak satu dan talak dua, maka seorang istri masih harus tinggal di rumah yang mereka berdua tempatin. Tidak keluar dari rumah tersebut. Wal illatu fi dzalika at-tama'u fi dhahabil ghadabi alladhi awjada talaq. Yang demikian itu ya karena berharap emosi dan kemarahan itu hilang. Ya. Summal hasu ala audatil umuri ila makanat alaihi. Kemudian keadaan itu kembali kepada semula. Ya, artinya bisa dirangkai kembali pertikaian yang ada tadi. Karena suami dan istri masih dalam satu rumah. Ya. Wa hadza ma dzakarahu rabbuna fi qoulihi, dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Duhai Nabi, apabila kalian menceraikan ya istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka itu ya untuk masa iddah mereka. Artinya berikanlah masa iddah, yaitu masa untuk berpikir, menunggu ya masa iddah tersebut. Apakah nanti dia masing-masing bisa menyesali perbuatannya lalu kemudian kembali dan lainnya. Wa ahsul iddah, dan hitung masa iddah tersebut. Di mana masa iddah itu kalau tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya ya dari talak ini itu adalah salah satu quru, yaitu 3 kali masa suci atau 3 kali haid. Ya, karena al-qur'u sebagian para ulama fikih, al-qur'u ay bermakna at-tuhru dan al-qur'u bermakna al-haid. Ya, yaitu at-tuhru di situ suci atau al-haid yaitu haid. Ya, 3 kali masa suci atau 3 kali haid. Itu masa iddah untuk talak 1 dan juga talak 2. Ya, sedangkan masa iddah dari wanita yang suaminya meninggal, maka ya masa iddahnya itu adalah arba'ata ashur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Sedangkan masa iddah ya dari wanita yang sedang hamil lalu diceraikan suaminya, ya maka ya hatta yadhna hamlahunna, sampai seorang istri itu melahirkan bayinya. Itu masa iddahnya. Ya. Nah, di sini dikatakan fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah.
Ya. Talaklah mereka itu dengan memberikan masa iddahnya. Berikan masa iddah kepada mereka. Dan hitung masa iddah tersebut. Wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian keluarkan istri-istri itu dari rumah-rumahnya. Wala yakhrujna, dan jangan izinkan mereka keluar illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka para istri itu melakukan ya keburukan yang sangat jelas atau perbuatan ya fahisyah, kekejian yang nampak. Misalkan seorang istri itu melakukan ya perselingkuhan misalkan. Ini fahisyah yang mubayyinah, yang jelas misalkan. Maka keluarkan dia dari rumah. Wa tilka hududullah, itulah ya batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsahu, dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, sungguh ia telah menzalimi dirinya. La tadri la Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Ya, perkara bahwa mentalak itu ada talak 1, talak 2, lalu berikan iddah dan yang lain-lainnya. Ya, karena la tadri, kau tidak tahu, la'allallahu, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yuhdisu ba'da dzalika amra. Ya, bisa mendatangkan suatu perkara yang baru. Di antaranya misalkan apa? Ketika seorang istri masih berada di dalam rumah tersebut, lalu kemudian bisa ngobrol kembali, diskusi kembali, ternyata kemudian mereka bisa bersatu kembali. Hilang amarahnya, hilang ya emosinya, lalu kemudian kembali dia bisa berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Ya, itu seperti itu. Aila alla zauja yandamu ala talaqiha. Bisa jadi seorang suami ya menyesal atas perceraian atau atas perkataan cerainya dia kepada istrinya. Wa yakhluqullahu ta'ala fi qalbihi raj'ataha, lalu Allah menciptakan pada hatinya itu adalah apa? Keinginan untuk kembali. Fayakunu dzalika aisaru wa ashalu, yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Nah, kalau kita, inilah syariat talak ya, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau talak itu adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah, ini ya kontra ya, produktif ya. Perbuatannya halal tapi dibenci oleh Allah. Ya gimana Allah membenci sesuatu yang halal kan gitu. Maka ini tidak benar. Buat talak itu bagaimanapun itu syariat Allah Jalla wa'ala. Dan Allah mensyariatkan sesuatu karena untuk kebaikan. Setelah apa? Perkara-perkara keretakan rumah tangga tersebut sudah diupayakan untuk diselesaikan setahap demi setahap. Ya. Akan tetapi kemudian apa? Ya, kemudian tetap saja bahwa pertikaian itu tidak bisa terelakkan lagi. Maka Islam mensyariatkan adanya talak ini. Ya, Islam mensyariatkan adanya talak. Maka talak ini adalah syariat Allah Jalla wa'ala. Yang wajib kita imani, yang wajib kita jaga, yang wajib kita lakukan, laksanakan. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang memang saat itu barangkali dalam rumah tangga itu sangat mendesak. Tujuannya satu. Ya, yaitu untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia ini. Karena tidak ada perkara di dalam agama yang ya dia akan menyulitkan hambanya atau umatnya, itu enggak ada. Tidaklah Allah mensyariatkan perkara dalam dalam agama ini kecuali untuk kemaslahatan kita. Ya, untuk kemaslahatan kita. Baik. Bagaimana kita melihat talak itu? Pembagiannya seperti apa? Ya, bahwa klasifikasi dalam talak atau pembagian talak itu bisa dilihat dari yang pertama dari sisi lafaz, dari sisi ucapan. Ya, dari sisi lafaz talak itu bisa dibagi menjadi dua. Di sini dikatakan
Yang qasimu talaqu min haitsul lafzi ila sharihin wa kinayatin. Kalau dari sisi pelafadzan kata talak itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan lafadz sharih, jelas. Ya, ada yang lafadz kinayah, sindiran. Ya. Jadi ada lafadz sharih yang jelas dan juga ada lafaz kinayah. Yang sharih itu apa dan bagaimana? Sharih itu maksudnya adalah apa? Huwallazi yufhamu min ma'nal kalami 'inda talaffudzi bihi wa la yahtamilu ghairahu. Yaitu kata yang kalau terucap itu, ya, ketika kata itu terucap itu jelas makna talaknya, ya, tidak pada konotasi yang lain. Dia sangat jelas kalimatnya. Seperti apa? Ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti taliq. Ya, kamu itu saya ceraikan. Anti mutallaqah. Kamu terceraikan misalkan. Atau dengan bahasa kita, saya ceraikan kamu. Atau dengan kalimat bahasa Arab, saya talak kamu misalkan. Itu perpaduan antara apa? Kalau anti taliq itu bahasa Arab, ya, atau anti mutallaqah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, saya ceraikan kamu, nah, itu bahasa Indonesia, itu sharih. Tapi bahasa Indonesia campur dengan bahasa Arab, ya, kamu saya talak, ya, kamu saya talak, talaknya bahasa Arab. Ya, itu juga sharih. Ya. Wa kullu mashtuqqa min lafdhi talaq, dan segala sesuatu yang bisa diambil dengan lafaz talak. Ya, anti taliq, anti mutallaqah gitu ya. Itu anti imra'atun, ya, mutallaqah misalkan, dan lain-lainnya. Wa hadza yaqa'u bihi talaq, ini terjadi talak. Kalau lafaz sharih ini terucap, itu terjadilah talak. Hazilan kana au la'iban, canda, main-main, au lam yamwi, atau memang meskipun dalam hatinya tidak ada niat. Jadi, apakah ketika dia mengatakan saya ceraikan kamu itu dengan bermain-main, dengan bercanda, atau memang sebenarnya dalam hatinya juga tidak ada niat? Ya. Tapi kalimat yang diucapkan itu dengan kalimat yang sharih, ya, maka apa? Yaqa'u bihi at-talaq. Terjadilah talak pada saat itu. Dari mana dalilnya? Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 perkara yang kalau diucapkan, ya, sungguh-sungguh, maka terjadilah perkara tersebut. Dan apabila itu terucapkan itu dengan candaan, maka terjadilah, ya, perkara tersebut. Jadi main-main, candaan pada 3 perkara itu terjadi dengan sesungguhnya, sesuai dengan hukumnya. 3 itu adalah apa? An-nikahu. Pertama nikah, wa talaqu. Yang kedua talak, dan yang ketiga warraj'ah, yaitu rujuk. Jadi salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah, wa talaq, warraj'ah. Menikah, lalu kemudian talak berarti cerai, warraj'ah rujuk atau kembali. Ya, jadi kalau kita bermain-main dengan kata-kata nikah, saya nikahkan putri saya dengan kamu, ya, dengan mas kawin misalkan 1 gram emas dibayar tunai gitu. Tapi lagi canda misalkan. Di situ ada orang tuanya, di situ ada, ya, orang lain bisa menjadi saksi atau apa. Nah, itu bisa saja itu terjadi sebuah pernikahan. Ya.
Maka ada sebagian para ulama mendramakan sebuah pernikahan dalam sinetron, dalam film, ya, itu perkara yang terlarang karena memang itu di sana ada adegan pernikahan, ya, padahal itu bohong semua kan gitu. Ya, di sana ada yang berperan sebagai suami, ada berperan sebagai istri, ya. Maka pernikahan itu tidak dengan cara demikian. Karena nikah, talak, dan merujuk itu adalah 3 perkara yang main-mainnya aja bisa menjadi sesungguhan. Ya, itu harus diperhatikan oleh kita. Taib. Sedangkan yang kedua adalah lafdzul kinayah, yaitu lafadz sindiran. Lafadz sindiran itu tentunya lafadznya tidak jelas. Kenapa? Karena yahtamil at-talaq wa ghairahu. Karena lafadz kinayah itu bisa jadi itu talak, bisa jadi juga bukan talak. Seperti misalkan apa? Ya kalau dalam bahasa Arab misalkan ilhaqi bi ahliki. Ya. Sudah gabunglah kamu, ya seorang suami mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki. Ya udah pulanglah kamu, kembalilah kamu bergabung dengan keluargamu. Ya, atau mungkin dengan bahasa sindiran yang lainnya, mulai hari ini ya kamu pakaian saya tidak perlu lagi dicucikan oleh kamu. Atau mulai hari ini kamu tidak perlu lagi masak untuk saya. Ya. Atau mulai hari ini kita tidak sekamar dulu misalkan. Mulai hari ini kamu di rumah orang tuamu, saya di rumah saya gitu. Nah, ini adalah kata sindiran, namanya kinayah. Bagaimana konsekuensi hukum dari lafadz kinayah ini? Di sini dikatakan wa hadza la yaqa'u bihi talaqu illa bin niyyati. Tidak terjadi talak kecuali memang niat dalam hati si suaminya mengatakan kata-kata sindiran itu, dalam hatinya niatnya talak. Ya. Fa innawa, apabila dia berniat untuk mentalaknya dengan kata-kata sindiran tadi, waqa'a, maka terjadilah talak. Wa illam yanwi lam yaqa. Tapi kalau tidak ada niat dalam hatinya menceraikan istrinya, hanya sekedar untuk mendidik istrinya, misalkan, kamu mulai hari ini pulang dulu ke rumah orang tuamu. Maksudnya ada apa? Kalau tidak ada niat talak, tapi sekedar untuk mendidik istri, coba kamu belajar dululah dari keluargamu. Ya di sana. Maka ini lam yaqa at-talak. Itu tidak terjadi talak. Hal ini berdasarkan hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam An-Nasa'i, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna ibnatal Jauni, bahwasanya putri Al-Jauni, Al-Jun itu adalah seorang wanita ya dari kabilah Joniyah. Ya, salah satu kabilah di Arab. Dan seorang putri ini dia anak putri dari pimpinannya kabilah tersebut. Ya. Lama udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ini hadis riwayatnya sebenarnya panjang dijelaskan ya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kabilah ini, ya, kabilah ini tentunya sangat senang seorang nabi datang ya mengunjungi mereka. Sampai-sampai kemudian ya wanita ini sebenarnya tidak terlalu tahu nabi itu apa gitu ya. Ya mungkin petinggi yang tahu. Tapi wanita ini karena baru masuk ke dalam agama Islam, jadi tidak tahu tentang siapa yang berada di hadapannya ini. Ketika kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi putri ini, ya, menikahi putri ini. Akan tetapi pada saat itu
Seorang putri ini karena dia merasa bahwa dia putri dari pimpinan kabilah, ya, seperti seorang ya, putri dari seorang raja penguasa. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, apakah ya seorang keturunan raja pantas menikah dengan orang biasa? Jadi si wanita ini dia menganggap dirinya kedudukannya lebih tinggi dan menganggap Rasulullah itu minas suqah, yaitu dari keturunan yang rendah. Orang-orang di luar sana, ya dia mengatakan, kamu tahu siapa yang nikahin kamu itu? Ya, bahwa ya, nikahin kamu itu adalah seorang nabi, orang yang sangat mulia, orang yang paling dekat dengan Allah. Ya. Lalu kemudian falamma dana minha, ya wadana minha, dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya karena sudah terjadi pernikahan, maka Rasul mendekat kepada wanita ini, kepada Ibnatul Jun. Ya, wadana minha. Ketika mendekat, jangan tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencium keningnya. Ya. Maka ternyata sebelum itu terjadi, wanita itu langsung mengatakan, a'udzubillahi minka. Ya, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepada Allah, ya, darimu. Itu. Ya, a'udzubillahi minka. Faqala laha, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini? Laqad udhti bi'azimin. Sungguh kamu telah berlindung, ya, kepada zat yang maha agung, Allahu Jalla Jalaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa ini wanita ini, ya, kurang adabnya. Ya. Wanita ini tidak tahu siapa orang yang di hadapannya ini. Sampai ketika Rasul, ya, mendekat kepadanya, langsung kemudian dikatakan, ya, wanita ini mengatakan, a'udzubillahi minka. Ya. Aku berlindung kepada Allah, ya, darimu. Ketika Rasul mendengar kalimat ini, ya, Rasul mengatakan, laqad udhti bi'azimin. Sungguh engkau telah berlindung dengan Allah yang maha agung. Lalu kemudian apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beberapa sahabat yang pada saat itu berada di luar rumah tersebut, maka apa? Ilhaqi bi ahliki. Rasul mengatakan kepada wanita ini, yaitu Ibnatul Jun, bergabunglah kembali dengan keluargamu. Ya, bergabunglah kembali dengan keluargamu. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar si wanita yang baru dinikahi Rasul itu dan belum terjadi sesuatu dari hubungan suami istri dan lainnya, maka apa? Ilhaqi bi ahliki. Rasul mengembalikan, ya, putri Al-Jun ini kepada keluarganya. Ya, kepada keluarganya. Dan pada saat itu, ya, Rasul niatnya adalah sudah selesai mengembalikan kepada keluarganya. Ya, berbeda kalau kemudian mengembalikan kepada keluarganya tersebut, ya, dalam hati seorang suaminya itu bukan mentalaknya, tapi sekedar untuk memberikan shock terapi agar dia belajar kembali dewasa, mandiri dan lainnya. Ya, ini hukumnya berarti tidak jatuh talak. Tapi kalau kalimat ilhaqi bi ahliki, kembalilah kamu bergabung dengan keluargamu ini, dalam hatinya ada niat talak, maka jatuhlah talak. Hal ini juga berdasarkan hadis, ya, kisah tentang seorang sahabat Ka'ab bin Malik, ya, di hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik sendiri. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hina hajarahu an-nabiyyu wa sahibaihi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memboikot, ya, Ka'ab bin Malik dan dua temannya yang tidak mau ikut perang Tabuk pada saat itu, dan tidak ada alasan.
Ya, tidak ada alasan. Ya, dalam perang Tabuk ini dia tidak ikut, nggak ada alasan syar'inya. Ya pokoknya dia tidak ikut aja. Ya, litakhallufihim anil khuruj ma'ahu ila Tabuk. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ilaihi, bahwasanya Rasul kemudian mengutus utusan ya ke rumah Ka'ab ibni Malik agar berjumpa dengan Ka'ab bin Malik dan mengatakan ani'tazilim ra'ataka. Mulai hari ini ya kamu ya asingkan ya istrimu, artinya kamu tidak boleh dekat dengan istrimu. Faqala, lalu kata Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasulullah ya atau kepada ya utusan ini, utalliquha ammadza af'al. Maksud bahwa saya harus meninggalkan istri ini gitu ya. Itu maknanya saya menceraikan atau apa yang mesti saya lakukan? Qala, maka dikatakan bal i'tazilha fala taqrabannaha. Ya, akan tapi ya tinggalkanlah dia gitu ya. Fala taqrabannaha, dan jangan dan jangan mendekat. Kita diminta untuk tidak ya bersatu terlebih dahulu di situ. Menyendiri dulu. Ya, sendirikanlah dulu dia, istrimu itu, fala taqrabannaha, dan kamu jangan mendekatinya. Ketika Ka'ab bin Malik dinasihati untuk apa? Tidak boleh mendekat kepada istrinya, ya, dan diperintahkan juga untuk menyendirikan istrinya terlebih dahulu. Maka Ka'ab bin Malik kepada istrinya mengatakan, ilhaqi bi ahliki. Nah, inilah kalimat yang memang menjadi pembahasan kita. Ilhaqi bi ahliki. Yaitu adalah apa? Ya, gabunglah kembali dengan keluargamu ini. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah menceraikannya atau maksudnya untuk sekedar memberikan pelajaran. Ya, taib. Nah, itu kalimat talak yang sharih dan kalimat talak yang kinayah, yang sindiran. Adapun pembagian talak dari sisi at-ta'liq wa tanjiz. Ya, at-ta'liq itu ya redaksi talak yang bersyarat. Sedangkan tanjiz itu redaksi talak yang tidak bersyarat. Ya, di sini dikatakan sighatu talaqi. Redaksi talak itu imma an takuna munjazatan, entah apakah itu ya redaksinya munjazah. Munjazah itu ya tidak ada syarat, dia lepas begitu saja tanpa ada syarat. Wa imma an takuna mu'allaqah, atau yang kedua, kalimat talak itu dibarengi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Ya, maka di sini kita lihat kalau kalimat redaksi talak itu munjazah, ya di mana maksud dari ucapan itu adalah terjadinya perceraian. Maka secara hukum di sini apa? Annahu yaqa'u fil hali mata sadara min ahli wa sadafa mahallan lahu. Artinya apa? Ya jatuhlah talak. Kalau kalimat al-munjazah tadi redaksinya ya seperti anti taliq, kamu sudah saya ceraikan misalkan. Ya. Maka apa? Ini adalah kalimat talak munjazah. Yang hukumnya terjadi talak. Wa ammal mu'allaqu, adapun redaksi talak yang secara mu'allaq, yaitu adalah apa? Ma ja'ala zawju fihi husula talaqi mu'allaqan ala syartin. Ya, sesuatu yang dijadikan oleh seorang suami untuk mentalak istrinya itu di atas syarat. Misalkan apa? Syaratnya seorang suami mengatakan, jika kamu masih pergi juga ke rumah orang tuamu, maka berarti kita talak. Ya, itu namanya apa? Redaksi mu'allaq. Dia mengatakan, jika kamu masih mau ikut arisan juga,
ya sudah kita talak. Ternyata kemudian ya seorang istri dia tetap pulang ke rumah orang tuanya. Padahal suami sudah melarang. Atau seorang istri masih tetap ikut arisan. Ya, padahal suaminya untuk melarangnya. Maka ketika syarat itu ya dilakukan oleh seorang istri ini, maka talak itu jatuh. Ya. Talak itu jatuh. Maka di sini dikatakan wa hukmu hadza talaq annahu in arada talaqa inda wuqu'i syar'i fa huwa kama arad. Ya, jadi hukum talak ini apabila dia menghendaki talak ya pada saat terjadinya syarat, maka ya itulah yang dikehendaki. Jika kamu tetap pergi, maka kamu talak. Lalu si wanita ini tetap pergi, ya sudah jatuh talak. Gitu. Wa amma in qasada bihi al-hadda 'ala al-fi'li aw at-tarki wa nahwi dzalika fa huwa yaminun. Tapi apabila dimaksudkan ya dengan kalimat mu'allaq ini, kalimat yang bersyarat ini adalah perintah untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ya, maka apa? Posisinya adalah wa nahwi dzalika fa huwa yamin. Maka itu posisinya sebagai sumpah. Ya. Illam yaqa ma khalafa alaihi lam yalzamhu syai'. Jika tidak terjadi ya persyaratan tadi, maka itu cukup ya dia dihukumi sesuatu yang tidak ada kafaratnya. Tapi wa in waqa'a lazimatu kafaratu yamin. Tapi kalau memang sudah terjadi, maka ya dia wajib bayar kafarat. Inilah yang dipendapati oleh para ulama, dalam hal ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Baik, inilah pembagian terlebih dahulu ya dari dua pembagian, dan insyaallah tabaraka wa ta'ala nanti pada poin berikutnya di Selasa pagi yang akan datang kita akan membahas tentang pembagian talak dari sisi ini sunnah dan ini bid'ahnya. Ya, ini sunnah dan ini bid'ahnya. Karena ada talak sunni, ada talak bid'i. Ya, nah ini akan kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'la wa alam, dan kita kembalikan ke studio. Tafadhal. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustadz. Dan itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pembahasan fikih keluarga dengan tema serba-serbi rumah tangga dalam bab talak atau bab perceraian. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kembali lagi kami mengajak pada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0811900913. Tapi sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat atau WhatsApp. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang suami yang meninggalkan istri selama kurang lebih hampir setahun? Saya dan anak di kampung sedangkan suami di kota. Saya minta untuk dijemput, tapi suami berdalih saat ini masih COVID. Membawa dalil bahwa jika sedang terjadi wabah di suatu tempat, maka tidak boleh mendatanginya. Lalu saya bertanya kepada beliau, apakah jika COVID ini masih terus ada, apakah kita tidak akan bertemu? Lalu jawaban beliau, kalau Allah mengizinkan, kenapa tidak? Pertanyaannya, bolehkah seorang istri menggugat cerai jika seperti itu keadaannya, Ustaz? Karena seorang istri juga butuh nafkah batin. Mohon pencerahannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana jika suami meninggalkan ya istri ya
melebihi ya masa waktu, sebenarnya masa waktu yang terpanjang, sebagaimana dalam satu riwayat bahwa seorang istri ya dia punya hak ya untuk mendapatkan nafkah lahir dan juga nafkah batinnya, ya, bahwa saat ini kalau hanya dengan alasan COVID yang seperti ini gitu ya, alasan COVID seperti ini saya kira ya mungkin kurang tepat ya, kurang tepat, karena wabah seperti ini gitu ya, itu masih bisa ya dengan ya tentunya dengan protokol yang mesti dijalanin ya, seperti misalkan dengan swab ya, lalu kemudian dengan karantina kan gitu, dan pemerintah misalkan membolehkan, membolehkan sehingga tidak sampai waktunya 1 tahun betul-betul pisah begitu. Ya. Padahal barangkali sudah bisa ya untuk pertemuan, atau misalkan seorang istri mendatangi suaminya di kota ini, gitu ya, di kota ini datangi suaminya. Jika memang suami takut, ya maka istri yang datang, diantarkan oleh keluarga istri, ya dari kampung datang ke kota menemui suaminya, dengan protokol juga, ya swab ya ini dan yang lainnya. Maka kemudian bersatu di situ. Nah ini sebenarnya adalah perkara yang mudah untuk dilakukan oleh kita. Kecuali misalkan ya, sesuatu itu sulit dilakukan. Contoh, seorang suaminya di luar negeri, istrinya di Indonesia misalkan. Lalu kemudian penerbangan kapal laut itu semuanya selesai, tidak ada penerbangan sama sekali, dan itu terjadi gitu ya. Tidak ada pelayaran sama sekali dan tidak bisa mengendarai kendaraan mobil. Karena jarak tempuhnya itu hanya pesawat atau kapal laut misalkan. Kalau pesawat pun itu tidak bisa karena memang tidak ada penerbangan, kapal laut pun yaitu tidak ada pelayaran misalkan. Maka tentunya hal itu harus dimaklumi. Tapi ketika masih dalam satu negara, ya kita di Indonesia ini misalkan yang masih ada mobil, masih ada motor, masih ada kendaraan umum meskipun 50% penumpangnya misalkan, kenapa enggak? Gitu. Apa yang dilakukan oleh suami ini itu tidak tepat dengan alasan apabila wabah ya masuk kepada suatu wilayah. Maka yang dari luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar misalkan. Dengan lockdown seperti itu. Pertanyaan kita sebenarnya adalah apa? Suami di kota ngapain? Ya, kan itu. Suaminya di kota ngapain? Kalau dia suaminya di kota itu masih bisa bekerja, mencari nafkah, keluar dari rumahnya, tidak berada di dalam rumah saja selama 1 tahun sampai 1,5 tahun ini, ya berarti ini alasan yang dibuat-buat. Kalau ini alasan yang dibuat-buat, maka kita nasihatkan kepada suami. Kalau Anda sudah tidak suka dengan istri Anda, ya maka jangan gantung seperti ini. Ya, ceraikan baik-baik atau segera ambil istrimu lalu untuk Untuk bergabung kembali. Ya. Tapi jika kemudian memaksa terus bahwa suami tetap tidak mau ya istrinya dia tidak mau pulang. Ya ini atau jangan-jangan suaminya menikah lagi. Ya kan? Tapi takut istrinya nyusul, ya dan kemudian nanti terjadi sesuatu. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, kita katakan nikah yang kedua ketika itu silahkan, itu halal. Kenapa misalkan Anda menyembunyikan hal itu dari
dari istrinya kan gitu. Mengenai istrinya tahu kemudian marah dan yang lainnya, ya ini kita sebagai seorang laki-laki harus bertanggung jawab terhadap resiko yang kita ambil. Tapi menelantarkan, mendiamkan selama 1 tahun seperti ini, maka ini bukan perkara yang masyru, tidak disyariatkan. Jika keadaannya sudah berulang kali disampaikan dan tetap seperti ini, maka boleh ya seorang istri melakukan khulu. Ya mungkin pembahasannya belum sampai ya. Dia datang ke pengadilan, ya kalau memang kita sudah datang, misalkan si istri datanglah atau misalkan minta nasihat kepada mertuanya misalkan, atau ngutus dari keluarga si istri untuk mendatangi ya mertuanya, sampaikan keadaan seperti ini gitu ya. Ya, maka bagaimana kalau kemudian terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan, artinya harus berpisah, ya itulah mungkin jalan yang terbaik ya, dan lain-lain. Jadi itu yang mesti kita lakukan. Allahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar wanita yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat? Lalu bagaimana dengan wanita yang bekerja karena ada kontrak dalam menjalani masa iddahnya, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Pertama, bahwa hukum asalnya wanita ketika dia dalam masa iddah, ya, maka memang dia tidak boleh dia keluar dari rumahnya berdandan atau apa, kecuali untuk keperluan, ya mungkin dia belanja di depan rumahnya. Itu pun kalau memang masih ada orang lain, masih ada pembantu, ya asisten rumah tangga yang bisa disuruh untuk untuk keluar membeli sesuatu, atau anaknya diantarkan ke sekolah oleh saudaranya atau oleh siapa, maka itu dilakukan. Dan itu untuk lebih menjaga kesucian wanita tersebut dan kehormatan dirinya. Nah, permasalahan sekarang ini adalah wanita ya suruh di rumah tapi mereka tetap pada keluar dari rumahnya. Ya, karena sudah termakan dengan isu-isu emansipasi wanita. Nah, ini kan penyakitnya di situ sebenarnya. Ya, wanita muslimah dimuliakan untuk tinggal di rumah, biarkan suami yang bekerja. Ya, dia tidak mau. Lalu ketika hukum agama mensyariatkan untuk wanita dalam masa iddah tetap berada di rumah, dan alasnya ada kontrak dan yang lainnya misalkan. Nah, ini tidak bisa, hukum syariat itu tetap harus ditegakkan oleh kita jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Ya, karena hukum asalnya bahwa wanita itu kalaupun mau bekerja di dalam rumahnya, tidak dia banyak keluar rumahnya. Tidaklah keluar rumah kecuali bersama suaminya. Ya, tidak bercampur baur dengan laki-laki di tempat pekerjaannya dan lain-lainnya. Ya, ini hukum-hukum seperti ini harus difahami oleh kita, ya para kaum muslimah. Semuanya itu tidak ada maksud lain kecuali untuk menjaga kehormatan diri seorang wanita. Ya, kita lihat saja misalkan dalam kisah bagaimana ketika ada, ya dikatakan ada 2 putri Syuaib, ya, yang kemudian pada saat itu dia setiap harinya mengambil air untuk ternak-ternaknya, ya, mengambil air untuk ternak-ternaknya. Tapi ngambil airnya itu di sumur, ya, satu sumur. Semua laki-laki pun di situ yang punya hewan-hewan ternak ngambil airnya juga di situ, sehingga mereka saling Ya, mereka saling berebutan air di situ. Tapi 2 wanita putri dari Syuaib ini dikatakan, satu riwayat ini adalah putri dari Syuaib, ada yang mengatakan lagi ini bukan putri Nabi Syuaib. Ya. Ternyata 2 putri ini itu dia tetap berada di kejauhan sana sampai menunggu Menunggu begitu lamanya sampai antrian kaum laki-laki itu keluar semua, sudah ngambil air semua. Kalau udah sepi baru mereka datang ke situ. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu sudah berhari-hari dia lakukan, sudah sudah sekian lama dia melakukan hal itu. Artinya wanita ini bekerja dalam dalam keadaan dia terjaga auratnya, dia terjaga kehormatan dirinya gitu ya. Dia tidak bercampur baur dengan laki-laki. Padahal itu ngambil air
Yang itu di tempat apa? Di tempat yang di situ kaum laki-laki pun mengambil air di situ. Tapi wanita ini, kedua anak wanita ini dia menjaga dirinya. Dia menjauh dari tempat kerumunan laki-laki tersebut. Sampai laki-laki itu selesai mengambil airnya semuanya, baru kemudian ini datang. Nah, suatu ketika kemudian Musa alaihissalam, ya Nabi Musa alaihissalam, ya ketika singgah di tempat tersebut, dia melihat dari kejauhan sana ada sumur yang sedang dikerumunin oleh laki-laki yang berebut air. Kemudian ada dua wanita yang cukup jauh dari situ, dia dengan membawa embernya, ya tempat airnya, lalu sambil menunggu dan melihat kepada kaum laki-laki di sana, melihat ke sumurnya, udah selesai atau belum kan gitu. Nabi Musa melihat bahwa ini wanita sangat perlu dengan air tersebut, tapi kalau menunggu mereka itu cukup lama. Maka Nabi Musa mendatangi, dia menawarkan diri, bolehkah saya bantu ambilkan air di sumur tersebut? Maka Nabi Musa lah yang bekerja di situ. Nabi Musa yang mengambil air tersebut, lalu kemudian tangan kanannya membawa, tangan kirinya membawa, lalu dibawa sampai ke wanita itu dan mengatakan, ayo biarkan saya yang membawa. Nah, wanita ini tetap menjaga kehormatan dirinya. Itu wanita muslimah, sebenarnya harus seperti itu. Ya. Apalagi saat ini misalkan di dunia kita, orang bisa bekerja dari dalam rumahnya, kan sama, bekerja di luar juga yang dicari adalah uang, ya. Begitu juga kalau kita kerja dari rumah. Ya, atau paling tidak kita kerja mungkin yang dekat-dekat rumah kita yang memang di situ ada misalnya lembaga pendidikan sesuai dengan kemampuan dirinya gitu ya. Ya, atau misalkan dia seorang dokter yang memang sangat dibutuhkan di situ. Tapi ketika masa iddah, maka dia bisa ambil cuti, dia bisa ambil dan semua orang juga harus tahu bahwa ini adalah hukum syariat. Harus disampaikan. Karena kalau tidak, maka tidak akan paham. Dan kalau kemudian akhirnya tidak diizinkan, ya kita berarti dieksploitasi. Bagaimana kemudian emansipasi dieksploitasi ya oleh hukum yang sebenarnya sama. Gitu ya. Emansipasi sendiri awalnya nggak boleh dalam Islam gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba hukum dunianya mengatur dan mengeksploitasi wanita seperti ini. Nah, ini adalah ada dua hal yang sebenarnya bertentangan dengan norma-norma adab-adab di dalam Islam. Ya, maka hendaklah wanita kembalilah ke rumah-rumah kita, ya, ke rumah-rumah para kaum wanita dan jaga kehormatan dirinya, tidak bercampur baur di sana dan lainnya. Allahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Tapi kembali lagi kami mengingatkan pada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung atau menelpon secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0811 900 7913. Tapi sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Iya, dengan siapa, dari mana Pak? Medan Batu. Iya. Medan. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Medan Batu. Ini Pak, mau izin menanya. Itu Pak, ada seorang wanita, suami istri. Suami istri udah pisah selama 3 tahun. Dan ini di sekitaran kota, tidak jauh dari tempat tersebut. Mereka saling mengetahui. Dan sekarang istri tersebut ingin berencana menikah. Satu saat si suami katanya pernah mengatakan silakan kalau mau nikah. Bapak bisa fokus ke telepon saja, Kemudian, suara televisinya bisa dikecilkan untuk sementara Pak. Ini Pak, selama 3 tahun ini dia pernah apapun apalagi memberi nafkah. Jadi ini apakah boleh menikah
mohon jawabannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ini keadaan seperti ini sebenarnya banyak terjadi ya, bahwa ketika seorang pasangan suami istri dia terpisah selama beberapa waktu lamanya, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Terkadang ada juga terpisah tanpa ada kalimat perceraian, tanpa ada kalimat talak dan lainnya. Tapi kemudian tidak juga diberikan nafkah gitu ya. Intinya bahwa mereka itu ya tidak sebagaimana sepasang suami istri gitu. Dia terpisah dengan waktu yang lama seperti itu ya. Maka bagaimana kemudian ketika seorang istri itu ya, ketika seorang wanita itu kemudian ingin menikah lagi ya. Apalagi selama 3 tahun itu terpisah dan mereka tidak pernah berjumpa. Ya. Yang pertama bahwa apalagi kalau misalkan pihak dari keluarga si suami, yaitu ayahnya, yaitu berarti bapak mertua misalkan, ya udah silakan kamu menikah lagi saja begitu. Ini sudah menjadi satu ketetapan misalkan, karena keberadaan anaknya entah kemana gitu ya, atau tidak ada kunjung beritanya dan lain-lain, sedangkan kehidupan terus dia berjalan ya. Apalagi dia sudah melewati masa yang dimana kalau ya meskipun ini bukan bagian daripada sesuatu yang mesti dilakukan ya, ada sighah ta'liq itu kan ada di dalam orang kalau akad nikah itu, di dalam hukum hukum pernikahan di Indonesia itu kan ada sighah ta'liq itu Pak ya. Meskipun itu bukan menjadi satu kemestian, tapi di situ pada saat sighah ta'liq dibacakan itu kan seperti ada janji di situ. Ya, saya Fulan bin Fulan, ya suami dari Fulana, saya berjanji apabila saya 4 bulan berturut-turut meninggalkan istri saya dan tidak memberikan nafkah ya kepada istri saya, lalu istri saya tidak ridho dan istri saya menuntut ke pengadilan ya dengan membayar iwad sebesar 10.000, maka jatuhlah talak 1 saya baginya kan gitu. Kan itu ada sighah ta'liq seperti itu. Sekali lagi meskipun ini ya bukan menjadi satu kemestian ya. Kalau ada seorang suami yang pada saat akad nikah tidak mau membaca itu ya, dan itu memang tidak mengapa, karena memang itu tidak ada satu kelaziman di situ. Tapi itu kan bagian daripada sesuatu yang hanya untuk mengerem saja agar seorang suami zalimi istrinya, ya kan. Nah, apalagi kemudian sudah sampai melebihi sampai ya 4 bulan, sampai setahun, sampai 2 tahun tidak pernah kunjung. Di mana kabarnya, rimbanya di mana gitu ya, nggak pernah ketahuan dia di mana. Lalu kemudian seorang istri di rumah menanti-nanti ya, beritanya nggak jelas dan yang lainnya. Apakah dia masih hidup atau tidak? Kalau masih hidup dia di mana? Apakah mau kembali atau tidak? Ketika tidak ada kejelasan dan yang lain-lain, maka sudah betul apa yang disampaikan oleh seorang istri, datang kepada bapak mertuanya lalu minta pendapat dan bagaimana. Nah, bila perlu itu pertama yang barangkali ringannya itu adalah minta persetujuan dari bapak mertua, tanda tangannya dan yang lainnya. Seakan-akan itu adalah bahwa itu untuk menjadi bukti. Yang kedua, bisa saja seorang istri langsung datang ke pengadilan. Di sana nanti di pengadilan itu udah akan mudah dia lakukan sana, bahwa suami saya meninggalkan saya selama 3 tahun ya, dan begini, maka tidak lama setelah itu akan turun surat ketetapan untuk cerainya atau fasakh ya, sudah batal pernikahannya gitu. Itu akan lebih kuat lagi. Seorang istri datang ke pengadilan ya, dengan membawa surat nikah, nanti di sana ada aturan-aturan yang harus diikutin gitu. Nanti
suami akan dipanggil misalkan ke rumah siapa? Ke rumah bapaknya misalkan. Nah, itu dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali, enggak datang, sudah langsung, maka akan langsung dijatuhkan, yaitu dengan kalau di sini namanya gugat cerai, itu dijatuhkan talak. Atau misalkan itu kalau dalam hukum agama kita itu fasakh, yaitu rusaknya akad pernikahan. Gitu. Maka setelah itu kemudian seorang istri langsung bisa menikah lagi. Ya, baik. Demikian Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon pencerahannya. Bagaimana kalau talak itu terjadi karena didesak oleh keadaan atau pihak lain, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik dari Akh di Bekasi, Ustaz. Baik, talak dipaksa oleh pihak lain. Ya, tidak ada sesuatu yang memaksa. Ya, talak kita itu, ya, kalau pihak lainnya itu termasuk orang yang tidak berhak untuk memaksanya. Yang bisa memaksa kita untuk talak itu bisa saja adalah ayah dari suaminya. Ya, ayah dari suaminya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, yang kemudian meminta kepada putranya itu Ismail untuk menceraikan istrinya yang dari Bani Jurhum itu, gitu ya. Karena apa? Karena itu su'ul adab. Ya, karena adabnya tidak baik, akhlaknya tidak baik. Maka apa? Ya, ganti palang pintunya. Ya, artinya itu seorang ayah ya punya hak di situ, atau seorang ibu dari si suami gitu ya, itu punya hak di situ. Ketika melihat istrinya itu sudah su'ul adab, agamanya nggak bagus, banyak bikin ulah misalkan gitu ya, ya maka hal itu boleh dilakukan. Ya, itu yang bisa memaksa. Ya. Tapi kalau yang lainnya, ya selain daripada itu, misalkan seorang suami ini punya istri 2 atau 3 misalkan. Lalu kemudian ya istri yang keduanya itu diminta oleh istri yang pertama, gitu ya. Suami dipaksa oleh istri yang pertama agar menceraikan istri yang kedua. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya suaminya harus tegas di situ. Ya kan? Suami kan pemimpin di situ, gitu ya. Suami punya apa? Ya, suami punya ilmu, punya cara pandang tersendiri. Ya, bahwa ketika dia pun menceraikan ya istri yang kedua ini bukan karena memang paksaan seorang istri, ya, akan tapi memang mempertimbangkan berbagai macam hal. Ya, misalkan istrinya ini sulit diatur, sudah dinasihatin, nggak mau taat, gitu ya. Kemudian juga misalkan istrinya ini banyak menuntut, istrinya ini manja, istrinya ini tidak mendukung suami atau yang lain-lain, ya, dan itu dilihat oleh istri kita yang pertama misalkan, ya, maka ya seorang suami dengan cara pandangnya sendiri, ya sudah, Bismillah kita ceraikan kamu, ya, dan ini untuk kebaikan, ya, itu sudah selesai. Ya, jadi itu bukan permasalahan paksaan dari seorang istri. Ya, jadi seorang suami harus punya ketegasan juga, jangan sampai mau dipaksa-paksa oleh istri yang lainnya untuk menceraikan madunya atau apa, gitu ya. Jadi bukan ini, tapi memang dia ketika harus menceraikan itu betul-betul memang dia punya apa? Dia punya pertimbangan syar'inya seperti apa, pertimbangan syariatnya seperti apa, ya. Pertimbangan maslahat dan madaratnya seperti apa. Untuk yang pertama dipertimbangkan itu bukan hanya sekedar ini, tapi agamanya juga dipertimbangkan. Kalau kita terus mempertahankan pernikahan misalkan dengan fulanah ini, apakah agama kita jadi rusak atau tidak, gitu ya. Karena akan seperti ini. Ya, akhlak kita jadi rusak atau tidak. Ya, lalu kemudian apa suasana kita dalam pekerjaan kita, karena seorang suami harus bekerja, lalu kemudian terus dirorong dengan keadaan-keadaan seperti ini, seperti itu, ya maka tentunya bahwa seorang suami di situ dia harus punya peranan di situ. Bahwa Bismillah,
ya, dengan berbagai macam pertimbangan yang ada gitu. Ya, tanpa ada paksaan dari istri dan yang lainnya, ya udah cerai misalkan. Ya, hal itu. Tapi yang bisa memaksakan kita untuk bercerai atau tidak itu adalah tadi ya orang tua kita. Itu pun pertimbangannya karena din, pertimbangannya karena agama, bukan pertimbangan karena dunia dan lain-lainnya, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawaban, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Dalam hal apa saja Ustaz suami boleh menceraikan istrinya? Apakah ada tahapan dalam proses sebelum menceraikannya, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, nah, baik. Tentunya ya seperti tadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Bahwa tadi kalau kita dapati penjelasan dari para ulama kita di dalam kitab ini, bahwa terbangunnya rumah tangga dan kokohnya rumah tangga itu menjadi sesuatu yang harus diupayakan sampai tidak terjadi perceraian. Ketika ada benih-benih nusyuz, kedurhakaan tadi, ya, seorang istri seorang istri meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada suami, misalkan. Contoh misalkan ya, seorang istri tidak mau sholat, ya, sudah dinasihatin apa suami, sudah diajak, sudah diajarin, sudah disiapkan peralatannya ya untuk sholat seperti apa dan yang lain-lainnya, tapi tetap dia tidak mau sholat. Ya. Seorang suami tidak mau memenuhi kewajibannya kepada suaminya, ya. Seorang istri dia boros misalkan terhadap hartanya gitu ya, tidak mampu menjaga harta suaminya, dihambur-hamburkan dan lain-lain. Seorang istri dia cuek terhadap pendidikan anaknya. Ini perkara-perkara yang memang bisa menuai permasalahan dalam rumah tangga tersebut. Ya, dan itu nusus. Jadi nusus itu adalah apa? Ya, perkara-perkara di mana seorang perkara-perkara di mana seorang istri itu meninggalkan kewajibannya kepada suami. Pertama, kewajibannya dia kepada Allah, kewajibannya kedua kepada Rasulullah, kewajiban dia kepada suaminya. Itu. Nah, begitu juga ketika seorang sama haknya ketika seorang istri boleh nggak mengkhuluk suaminya? Apa saja alasan seorang istri itu boleh mengkhuluk suaminya? Atau bahasa Indonesia itu gugat cerai, meskipun itu tidak pas ya. Nanti kita akan jelaskan khuluk ya setelah pembahasan talak ini selesai. Cuman kalau seorang wanita datang ke pengadilan itu di sini diistilahkan dengan gugat cerai misalkan. Kebanyakan seperti itu. Ya. Apa saja tahapannya? Ya, tahapannya itu adalah ketika permasalahannya itu yang melatar belakanginya ketika seorang suami meninggalkan kewajibannya kepada istrinya. Hak istri terlantarkan, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan pendidikan, itu ya, kasar kepada istri, suka menyakiti, gitu kan? Lisannya menyakitkan, fisiknya juga menyakitkan. Ya, tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya, tidak memberikan tempat tinggal, dan yang lain-lain. Ya. Artinya Pak, bahwa seorang suami ini dia tidak menunaikan kewajibannya yang baik. Dia nganggur gitu, tidak mau bekerja, dia malas, dia lemah gitu. Ya. Mau dia bekerja, bahkan dia nyuruh istrinya bekerja, keluar bercampur baur dengan laki-laki, dan ini adalah perkara-perkara yang bisa membuat seorang istri itu adalah khulu. Ya. Nah, begitu juga itu dalam masalah cerai. Tahapannya tentunya ada berikan nasihat terlebih dahulu, gitu ya. Berikan nasihat seperti tadi. Lalu kemudian sudah coba pisah terlebih dahulu. Ya, bila perlu misalkan seorang suami ya dia ngajak pada istri, sekarang kita pisah dulu deh, coba masing-masing evaluasi. Ya, atau misalkan coba si istri diinapkan terlebih dahulu di rumah orang tua, suruh belajar tentang hidup dan kehidupan ini. Pisah terlebih dahulu. Ya, ini tahapan-tahapannya. Kalau kemudian permasalahan semakin memuncak dan nggak bisa lagi, barulah kemudian Kemudian talak.
Jadi apa yang menyebabkan seorang suami mentalak istrinya, yaitu ketika seorang istri tidak lagi mampu ya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban seorang istri kepada suaminya. Apa yang boleh seorang istri khulu kepada suaminya ketika seorang suami tidak mampu menunaikan kewajibannya kepada istrinya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, kepada Ustaz. Dan kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah talak melalui pesan singkat diperbolehkan atau jatuh hukum talak Ustaz? Apakah bisa langsung talak 3 tanpa melalui talak 1 dan 2 Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Saat ini agak sulit talak itu dilakukan dengan melalui WhatsApp saja atau melalui SMS misalkan. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu yang WA itu siapa, gitu ya. Apakah HP kita itu lagi terambil sama orang, ya, atau HP itu lagi dipinjam sama orang, lalu kemudian ternyata orang itu lagi ada masalah sama istrinya, pinjam HP-nya dia, lalu kemudian menceraikan istrinya, misalnya gitu ya. Kan ini harus ada tabayun, harus ada cross check terlebih dahulu. Maka ketika seorang suami me-WA kepada istrinya ya dengan kata-kata talak, misalkan sharih atau kinayah, ya kalau sharih udah jelas ya. Dengan kinayah pun itu harus ditanyakan. Jadi WhatsApp yang isinya kata-kata talak atau sindiran untuk talak, maka seorang istri ya itu ya harus meng-cross check terlebih dahulu. Boleh dirinya langsung atau boleh orang tua istrinya atau boleh pamannya atau misalkan abangnya atau adiknya cross check langsung. Telepon misalkan kepada suaminya. Ini betul. Ya. Ini kita baru dapat WhatsApp dari kamu atau SMS dari kamu. Apa betul ini kamu? Maksudnya adalah kamu talak? Pasti akan terucap tuh kalau dia ngomong seperti itu. Kalau ditelepon ya maka akan pasti bisa jawab. Ya. Kalau kemudian ya di WhatsApp ya dijawab, misalkan di WhatsApp dijawab iya gitu. Kita nggak tahu juga yang jawab iya itu juga siapa. Nah, kadang-kadang istri tahu apakah memang ini bahasa. Kan misalnya kalau dalam kita membangun rumah tangga itu kadang-kadang kita tahu ini bahasa istri kayak gini. Ini bahasa suami kayak gini. Kita tahu keanehan dalam tulisan tersebut. Ya, terkadang ini bukan bahasa suami saya. Ya, maka ketika terjadi keraguan-raguan, maka pada saat itu belum bisa dikatakan cerai. Karena harus ada bayan terlebih dahulu. Ya, harus ada cross check terlebih dahulu. Ya, karena misalkan ketika datang suatu berita kepada kita yang itu tidak jelas, bisa dari orang fasik atau bisa apa gitu. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila telah datang kepada kalian berita dari orang fasik, maka cross check terlebih dahulu. Maka tadi seorang istri harus meng-cross check, entah dirinya meng-cross check langsung, ya, entah mau biar lebih tegas didatengin langsung, apa maksudnya? Itu biar jelas. Ya, atau ditelepon. Kalau memang ditelepon itu kita tahu bahwa itu adalah suara suami kita dan ya sudah berarti itu terjadi. Lalu kemudian, apakah kemudian sekali talak itu 3 misalnya langsung saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu 3 dalam satu waktu, dalam satu majelis. Pendapat yang paling kuat itu jatuh hanya talak 1. Ketika belum terjadi talak 1, belum terjadi talak 2. Tapi tiba-tiba suami dalam satu waktu dan dalam satu majelis mengatakan, saya talak kamu 3 kali. Ya, atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, sampai 3 kali. Ya, apakah jatuh pada talak 3 sekaligus? Nanti ada riwayatnya yang kita akan sampaikan sebenarnya di kesempatan yang akan datang. Ya, ini berkaitan dengan talak 3 ya. Dengan seperti itu ada.
Ya, nanti insyaallah tabaraka wa taala akan kita sampaikan. Tapi pendapat yang ada dipendapati oleh para ulama, maka itu jatuh talak 1. Ya, meskipun diucapkan 3 kali dalam satu tempat, dalam satu waktu, ya, maka itu tetap jatuhnya 1 talak saja. Allahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Dan itulah tadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini Ustaz, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Nah, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya bahwa memahami problematika rumah tangga serba-serbinya seperti yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini adalah pembahasan yang kita perlu untuk terus mengkajinya, karena ini dalam hidup itu tidak selalu tersenyum, kadang hidup itu menangis, kadang bukan hanya tertawa tapi kita justru ya ada kesedihan, ada permasalahan dan lain-lain. Ya, maka ketika muncul permasalahan-permasalahan yang ada, bahkan sampai kemudian memuncak permasalahan tersebut sehingga terjadi sesuatu yang memang harus terjadi, yaitu adalah talak, maka fahami ilmunya. Betapa banyak di masyarakat kita, terkadang kita tidak tahu tentang ilmu masalah talak ini, sehingga bisa saja itu sudah jatuh ya talak hingga 3 kali, 4 kali, ya ternyata dia ya bahwa hal itu tidak terjadi jatuh talak, sehingga hubungan mereka itu bukan hubungan di atas syariat lagi. Nah, itu kan bahaya. Kalau dia tidak tahu dengan alasan tidak tahu, maka mestinya dia harus bertanya kepada yang mengetahui perkara ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu terhadap sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ya, jangan merasa malu terhadap agama. Ya, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apabila kita tidak faham tentang sesuatu, maka tanyakan, apakah yang saya lakukan ini betul-betul saya sudah talak atau belum? Tanyakan. Lalu konsekuensi talak itu seperti apa? Ya, karena ada di masyarakat nanti, makanya kita pembagian yang ketiga, ada talak yang sunnah, ada talak yang bid'ah, itu tidak kita bahas pagi hari ini, biar kita paham terlebih dahulu permasalahan talak yang sudah banyak terjadi. Yang lebih banyak lagi terjadi itu adalah talak sunnah dan talak bid'ah. Ini banyak yang kita tidak paham. Insyaallah taala Selasa pagi yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan serba-serbi dalam membangun rumah tangga masih di bab tentang masalah talak. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk kaum muslimin. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang benar dari Allah Jalla wa Ala, yang salah dari saya atas kejahilan saya, kebodohan saya, dan juga atas gangguan-gangguan syaitan. Semoga Allah mengampuni ya kesalahan-kesalahan ini, dan semoga antum para pemirsa Ahsan TV memaafkan jika saya ada salahan dalam penjelasan dan kurang jelas dalam pembahasannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas ikhtitamnya. Tapi para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV, terkhususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan selanjutnya, yaitu setiap hari Selasa pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.